dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungan firman Tuhan saya kasih judul Pengikut Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, tetapi hidupnya adalah milik Kristus yang tinggal di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sudah menyelamatkan kehidupannya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sudah menebus dosa-dosanya. Tuhan Yesus sudah membayar lunas hidupnya. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Dan Rasul Paulus bukan hanya berkata-kata saja, tetapi apa yang dia katakan juga dia nyatakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita lihat dalam pelayanannya Rasul Paulus, tidak sedikit masalah atau tantangan yang dia hadapi. Tetapi semua masalah atau tantangan yang dia hadapi tidak menjadi alasan untuk Rasul Paulus mengeluh. Itu semua tidak menjadi alasan untuk Rasul Paulus protes kepada Tuhan. Itu semua tidak menjadi alasan untuk Rasul Paulus undur dari Tuhan. Pada saat Rasul Paulus berada dalam penjara, kakinya dipasung dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Kita lihat Rasul Paulus tidak mengasihani dirinya sendiri. Rasul Paulus tetap memuji Tuhan. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus tetap memuliakan nama Tuhan. Dia mengagungkan nama Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya itu juga yang kita lakukan. Memang hidup yang kita jalani ini tidak mudah. Kita sering diperhadapkan dengan masalah. Kita sering diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sering diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang membuat kita lelah, membuat kita capek. Tetapi kita harus ingat, itu semua bukanlah alasan untuk kita mengeluh. Itu semua bukanlah alasan untuk kita protes kepada Tuhan. Itu semua bukanlah alasan untuk kita kecewa pada Tuhan. Itu semua bukanlah alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Kita harus ingat, penderitaan yang kita hadapi saat ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami pada saat dia di kayu salib. Penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib sudah menyelamatkan hidup kita. Penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib sudah menebus semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas hidup kita. Jadi, hidup kita saat ini bukanlah milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Jadi, kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita harus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus senantiasa mengagungkan nama Tuhan.
Dan hari-hari ini yang sering menjadi permasalahan adalah ketika anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan masalah atau penderitaan, mereka banyak yang mengeluh, protes sama Tuhan, tidak sedikit yang kecewa sama Tuhan, bahkan ada juga yang meninggalkan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Kitalah yang seharusnya mengikuti kehendak Tuhan. Kitalah yang seharusnya mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Raja segala raja. Jadi kita harus percaya apa yang Dia buat adalah yang terbaik buat kita. Apa yang menjadi kehendaknya adalah yang terbaik buat kita. Apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang menurut Tuhan baik itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua pada saat ini, mengingatkan kita semua bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.